warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melati Dwi Andasya Putri, calon guru penggerak angkatan 7. Kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pengetahuan serta pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul filosofis Ki Hajar Dewantara, saya merasa bahwa saya telah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Namun ternyata saya masih belum konsisten dalam menjalankan hal ini. Selanjutnya, saya juga sudah memahami bahwa murid saya memiliki tipe belajar yang berbeda-beda. Ada yang visual, kinestetik, dan juga ada yang auditori. Namun kenyataannya dalam proses pembelajaran, saya masih jarang menerapkan pembelajaran yang beragam sesuai dengan minat belajar siswa. Saya juga sudah memahami bahwa murid saya memiliki tipe belajar yang berbeda-beda. Ada yang visual, kinestetik, dan ada juga yang auditori. Namun kenyataannya dalam proses pembelajaran, saya masih belum konsisten menerapkan pembelajaran yang beragam sesuai dengan tipe belajar murid. Namun setelah saya mempelajari tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mengetahui bahwa murid itu unik dan mereka berkembang sesuai kodrat alam serta zaman yang berbeda. Nah, dari sini saya mengetahui bahwa murid yang satu dan yang lainnya mungkin memiliki karakter yang berbeda karena mereka tinggal di alam yang berbeda. Maksudnya adalah ada yang dari daerah, ada yang dari kota, dan mereka memiliki kebiasaan yang berbeda pula. Selain itu, zaman murid juga sudah berbeda saat ini. Tentunya berbeda dengan kita para pengajar di masa lalu. Sekarang murid sudah mengenal adanya gadget dan selalu menggunakan gadgetnya untuk mengakses sosial media. Nah, oleh sebab itu sebagai pengajar, saya perlu mempelajari zaman mereka dan melihat bagaimanakah karakter anak-anak ini zaman sekarang. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus dapat memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak. Oleh sebab itu, kita harus melihat bagaimanakah kebutuhan siswa, bagaimanakah minatnya siswa. Nah, itu menjadi catatan bagi para pengajar untuk dapat merancang proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, sebagai pendidik atau guru, kita adalah penuntun bagi murid dan juga menghamba kepada murid. Maksudnya adalah kita menuntun murid untuk dapat mengembangkan potensi pada dirinya. Dan juga sebagai guru, kita menghamba kepada murid. Apa yang dibutuhkan murid, apa yang mereka inginkan, minatnya seperti apa, kemampuan mereka bagaimana. Itulah yang menjadi catatan kita sebagai pendidik untuk dapat memberikan apa yang dibutuhkan oleh murid-murid kita. Nah, sekarang saya sudah mempelajari tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara dan saya akan mengimplementasikan pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Seperti contoh, saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Selanjutnya, menggunakan teknologi dalam setiap proses pembelajaran, dan saya juga akan mengadakan pembelajaran yang menyenangkan agar siswa saya dapat terpenuhi kebutuhannya dan dapat bahagia ketika belajar di kelas saya. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran berdiferensiasi, tentunya saya akan mencari tahu bagaimanakah profil belajar siswa, bagaimanakah tipe belajar siswa, misalnya dia apakah visual, apakah auditori, atau mungkin kinestetik siswa saya ini. Lalu saya juga mencari tahu bagaimana kesiapan siswa, apakah sudah cukup mahir menggunakan tata bahasa tertentu dalam bahasa Inggris, apakah belum mahir dalam menggunakan tata bahasa Inggris tertentu. Nah, selanjutnya saya juga dapat mencari tahu bagaimana minat belajar siswa. Nah, dengan ketiga hal ini saya dapat merancang pembelajaran berdiferensiasi nantinya. Nah, diferensiasi juga dapat dibedakan menjadi 3 hal. Yang pertama, berdiferensiasi prosesnya. Mungkin ada siswa yang belajar sambil membaca buku, ada yang mau sambil mempraktikkan mendeskripsikan sesuatu misalnya, atau ada yang mau sambil menonton video seperti itu. Jadi prosesnya boleh berbeda-beda. Selanjutnya, kontennya juga boleh berbeda-beda. Boleh artikel, boleh melalui koran, boleh melalui tabloid, boleh melalui lingkungan, boleh juga melalui video-video yang ada di YouTube. Produk yang dihasilkan siswa dapat disesuaikan dengan minat belajar siswa.
Yang selanjutnya yaitu menggunakan teknologi dalam pendidikan. Sebenarnya saya sudah menggunakan beberapa teknologi dalam pembelajaran bahasa Inggris sebagai media pendukung, namun belum konsisten. Nah, sekarang saya akan lebih konsisten dan lebih sering menggunakan teknologi ini dalam kelas saya. Seperti contoh, menggunakan Canva, menggunakan VR, virtual reality, menggunakan augmented reality, Padlet, ada juga Quiz Wizard, Quizzes, Google Workspace, dan lain-lain. Nah, yang terbaru adalah saya baru saja menggunakan virtual reality dan augmented reality. Ternyata dua kegiatan ini sangat menyenangkan bagi siswa saya dan dapat memotivasi siswa dalam belajar. Nah, penggunaan augmented reality ini saya menggunakan Assembler Edu atau juga Vectar. Nah, dua aplikasi ini dapat saya gunakan untuk membuat augmented reality sebagai media dalam pembelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya untuk VR. VR ini sangat menyenangkan bagi siswa. Jadi siswa berada di kelas, tapi ketika mereka menonton video VR menggunakan kacamata VR, mereka seolah-olah berada di tempat lain. Misalnya mereka menonton video suatu tempat wisata di Paris. Nah, ketika mereka menggunakan kacamata VR, mereka seolah-olah berada di Paris atau mungkin di dasar lautan. Tidak mungkin kan kita membawa murid kita diving ke dalam lautan. Nah, dengan menggunakan kacamata VR, kita hanya tinggal saja di kelas bersama-sama menggunakan kacamata, maka kita akan melihat hewan-hewan laut yang ada di dasar laut. Sungguh menyenangkan kegiatan pembelajaran menggunakan VR dan AR ini, dan tentunya memotivasi siswa untuk lebih fokus dan aktif dalam pembelajaran. Yang terakhir, saya akan lebih konsisten lagi melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Proses pembelajaran yang menyenangkan membuat siswa aktif, membuat siswa lebih mahir, lebih mudah paham dalam pembelajaran. Dan selanjutnya, dalam proses pembelajaran yang menyenangkan juga tentunya didukung dengan berbagai hal. Misalnya media yang menarik, atau mungkin tema-tema yang dapat didiskusikan tentunya yang relate atau berhubungan dengan kehidupan remaja atau siswa masa kini. Selain itu, saya juga akan menanamkan profil pelajar Pancasila kepada murid-murid, seperti misalnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, profil pelajar Pancasila ini dapat ditanamkan dalam proses pembelajaran di kelas saya nantinya. Well, demikianlah kesimpulan dan refleksi pengetahuan serta pengalaman baru yang saya pelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Melati Dwi Andasya Putri, calon guru penggerak angkatan 7. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe this channel. Share juga ke teman-teman kalian ya, semoga menjadi manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.